salah mungkin tuh, suka-sukanya Tuhan gitu loh. Pak Toro. Udah boleh saya tanggapi Bu Uti situasi? Tanggapi, tapi nggak usah ya, saya kasih tahu ya, tanggapi. Halo. Tapi lu nggak gini, ditanggapi tapi nggak usah bawa-bawa, nggak usah menjelaskan Alkitab, nanti sesat, ujung-ujungnya nggak paham Alkitab ya, nggak usah, karena kalian nggak punya Roh Kudus. Ini ngajak dialog apa ngajak beda pendapat atau ngajak apa ini? Kok gak boleh ditanggapi? Beda pendapat boleh, ajak diskusi boleh, bebas. Nah, iya. Kalau bebas ya dengerin, jangan gak boleh begini, gak boleh begitu, seolah-olah Anda itu paling mengerti gitu loh. Lah saya paling ngerti kitab saya dong, kalau kitab Anda saya nggak mengerti. Paham? Ini diskusi atau gimana sih? Ini Cobalah diskusi bang, gantian aja. dewasa Kasih lah kesempatan bang. itu. Belajar Kasih dewasa, kesempatan. belajar mendengar gitu loh. Ini dialog, bukan berantem gitu. Santai. Iya, silakan Pak, silakan. Kamu kalau dikasih tahu begini ngotot bang. Kamu udah lihat tuh congornya gurundamu tuh kalau ngomong. Aku baru kalem gini aja kayak gini. Iya gak sih? Buti, kasih tahu dulu itu Buti, suruh diam dulu yang di bawah itu. Nggak ada yang ngotot bang, santai, kita dialog kok, ngobrol. Nggak ada berantem di sini. Halo. Ya sudah ngomong bang, saya diam. Ngomong sudah, saya diam. Tahan, sabar bang, belajar sabar bang. Belajar dewasa lah. Mal katanya punya Roh Kudus, tapi bawaannya Udah, kayak Pak. gitu, Nggak usah bahas. santai kayak Udah, Buti langsung aja, nih. Pak. Udah diem, udah langsung. Buti santai gitu kan, biar enak kan, diajak ngobrol gitu kan. Ini loh Buti, biar teman itu ngerti gitu loh. Jangan kayak gitulah. Gini Bu Uti ya. Tadi Bu Uti mengatakan bahwa Tuhan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Artinya dia itu tuh Bapa mengosongkan diri menjadi manusia. Itu artinya apa? Jadi Bu Uti mengakui bahwa di situ Tuhan pernah mengosongkan diri, itu kan? Itu intinya kan. Dan Bu Uti Bukan mengatakan, Bapak, Pak. Tadi dikatakan itu firmannya Bapak, Pak. Itu bukan Bapaknya langsung. Bapak tetap di sorga, makanya waktu Yesus ada di bumi, dia berdoa kepada Bapaknya yang di sorga. Bapak ada di sorga, di langit, di mana-mana. Bapak tetap di luar dirinya, tetapi di dalam dirinya juga ada Bapa. Itu firman yang telah menjadi manusia. Dalam kesetaraannya sebagai Allah Bapa, dia tidak menganggap sebagai kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati dan mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah mengambil rupa ya, bahkan taat sampai mati dikatakan. Ya, itu firmannya Pak. Alkitab jelas mengatakan firmannya, jangan disalahartikan. sudah saya tangkap Bu Uti, sudah saya tangkap poinnya, sudah saya Firman itu tangkap. adalah Bapak. Itu kan merujuk pada Yohanes 1 ayat 1 kan. Pada mulanya adalah firman. Jadi permulaan Allah ini adalah firman gitu loh. Pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu yang di Yohanes 14-nya, firman menjadi daging. Otomatis di situ Bapa itu pernah menjadi daging gitu loh. Pernah menjadi daging. Memaksakan yang menjadi daging itu firmannya Pak Nah iya, itu kan dua sosok yang berbeda kan Bu Uti. Firman dengan Allah itu bukan kan dua sosok, berasal dari dirinya, tetapi Bapa katanya kan berdoa. Bapa, Yesus berdoa. ya iya, makanya Yesus sebagai manusia, firmannya ketika sudah menjadi daging, menjadi manusia, ya dia berdoa kepada Bapanya. Dia mengambil kodrat manusia, dia berdoa kepada Bapanya, dia mengatakan, dia melaksanakan kehendak Bapanya. Jadi saya baca-baca ayatnya aja lah ya, supaya dibilang nggak asumsi. Nih baca nih ya, kehendak Bapa itu apa sih? Nih, kehendak Bapa adalah pertama ya, Bapa berkehendak untuk menyelamatkan umatnya dengan menebusnya dan menjadi juru selamat ya. Nih yang menebus umatnya itu siapa nih ya? Nih ya, saya bacakan ya. Yesaya 41 nih ya.
Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Yod-Heh-Vaveh, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Elohim Israel. Nah ya, jadi yang menebus Anda itu ialah yang Maha Kudus, Elohim Israel. Nah, cara dia memberikan, lanjut ya, dia mengatakan ya di dalam Yesaya 43, oleh karena engkau berharga di mataku, ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ya, menebusnya adalah apa? Menebus itu kan sebagai pengganti, ya. Dia mengatakan memberikan manusia. Nah, setelah itu nih lihat ya ayatnya ke-55 pasal 55 ya. Dia mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, ya kan, kehendaknya tadi apa? Menebus manusia. Dengan apa? Memberikan manusia. Lalu dia apa dikatakan yang keluarnya untuk melaksanakan kehendaknya adalah firman-Nya. Dan firman-Nya itu menjadi siapa nih? Jelas di sini Yesaya 53 ya. Ya, dia menjadi nih, dia salah. Ia dihina. Nah, ini ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ini ayat 10 ya. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Yod-Heh-Vaveh berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Oh, jelas banget di dalam Yesaya, Pak, ya. Jadi kehendak itu, Elohim berkehendak untuk menyelamatkan manusia dengan mengutus firman-Nya, dan firman-Nya itu telah menjadi daging, ya, telah menjadi daging. Nah, daging itu lewat tubuh daging jasmani Yesus Kristus itu dia mencurahkan darahnya. Dan Alkitab mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, ya. Akhirnya karya kehendak Elohim itu jadi terlaksana karena semua orang bisa selamat, ya. Semua orang telah ya bisa menerima karya penyelamatan itu lewat karyanya, yaitu kematian firman-Nya yang menjadi daging itu di kayu salib, lewat darah yang tercurah oleh firman yang menjadi daging itu. Lalu kenapa dengan darah? Karena dialah satu-satunya yang suci, ya. Darahnya itu adalah darah pentahiran, darah suci, telah dinubuatkan, ya, karena dialah satu-satunya yang tidak berdosa di muka bumi ini. Al-Quran Anda mengakuinya, katanya Isa itu adalah Yesus, dan memang Isa itu satu-satunya yang tidak berdosa di kolong langit ini. Dan yang bisa mencucikan orang dari kuasa dosa adalah Dia yang suci. Ya, kain yang kotor kayak kita yang berdosa ini tidak bisa menyucikan diri sendiri, ya. Tetapi yang bisa menyucikan kain yang kotor itu adalah sabun. Yesus itu ibarat sabun karena Dialah satu-satunya yang suci. Lewat darahnya Dia menyucikan dosa-dosa kita. Dan ini adalah hasil karya dari Elohim yang berkehendak menyelamatkan, menyuci dosa kita lewat mengutus firman-Nya menjadi Yesus Kristus, dan di dalam darah Yesus kita telah dicuci dosanya. Nah, gitu gampang kan? Gitu aja, gampang sekali. Ya, Gitu, sudah saya Pak. tangkap. Ya, tangkap ya. Oke, saya tangkap, Bu. Gampang. Iya. Saya tanggapi, Bu, ya. Kalau salah dikoreksi, Bu, ya. Yang saya dengar tadi Ibu mengatakan bahwa Yesus ini posisinya dia itu anak Allah yang Bapa yang menjadi manusia. Dia menebus dosa-dosa manusia dengan menebus dosa-dosa manusia dengan cara mencurahkan darahnya. Tuhan ini, seorang Tuhan ini mencurahkan darahnya untuk mensucikan dosa-dosa manusia. Itu yang saya tangkapkan, Bu. Tolong dikoreksi, Bu, ya. Ini posisi statusnya Tuhan, seorang Tuhan berdarah yang menjadi manusia ini. Ini kira-kira Ibu itu menerima dengan akal penuh, budi pekerti yang Ibu punyai, ya, bahwa Ibu itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu kan artinya mengajarkan untuk menekankan akal budi. Ini akal budi Ibu ini masuk di situ, Bu, ya, bahwa Tuhan mencurahkan darahnya menebus dosa manusia. Itu masuk, Bu, ya. Tolong ini Masuk. kalau Iya. ya, Yesus masuk, bahkan ya. mengatakan, Terima kasih.
Ya, terima kasih. ya, Yesus bahkan mengatakan gini Pak ya, yang bisa menebus dosa, mengampuni dosa, menyerap dosa itu cuma Tuhan Pak ya. Di tempat Bapak, tapi anehnya kan ada batu yang bisa menyerap dosa ya. Tetapi Alkitab nanti ya boleh dong menyerahkan ya. Tetapi ya Alkitab mengatakan ya anak manusia, Yesus mengatakan anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Artinya apa? Artinya dia itu datang dan keluar dari Bapa itu sendiri ya. Ya, yang bisa mengampuni dosa itu adalah Tuhan itu sendiri, nggak bisa dengan diri Anda sendiri. Raja Daud mengatakan ya nih, Raja Daud bilang begini ya, nih ya, kedudukan Bapa yang mencari selamat itu dengan apa? Dengan amal ya. Dia bilang gini, Buti, sebentar Buti. Bisa saya tambahin sedikit Buti gini. Kenapa Yesus selalu mengatakan dirinya anak manusia? Karena dia tidak mau serta-merta menjadi pribadi yang sombong, yang mau minta-minta disembah, yang mau serta-merta bilang aku ini Tuhan. Tidak. Karena kenapa? Di kekristenan Tuhan kita tuh tidak Tuhan yang sombong, tapi Allah yang pencemburu kalau nggak disembah. Itu ya, makanya dia merendahkan diri, anak manusia gitu loh. Makasih, lanjut Buti. Iya, betul ya. Nah ini ya, di dalam ini ya nih Pak ya, Alkitab sudah bilang ya, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya tetap hidup untuk seterusnya ya, dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangan manusia itu tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan ya, kata Raja Daud ya. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri ya. Nih ya dikatakan ya, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Nah ini dia bilang, tetapi Elohim akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku ya. Jadi nggak ada alasan Bapak untuk percaya bahwa Bapak itu bisa menyelamatkan diri Bapak sendiri ya, karena Raja Daud di sini telah memberitahu ya bahwa keselamatan itu bukan karena hikmat, akal budi atau pekerjaan atau pahala atau apa ya, perbuatan baik manusia. Terlalu mahal, Anda nggak bisa menebusnya dengan perbuatan baik, karena dikatakan gini, terlalu mahal ya, terlalu. Tidak seorang pun dapat memberikan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Anda berusaha untuk menebus dosa Anda itu dengan amal ibadah Anda. Terlalu mahal Pak. Yang bisa Anda lakukan adalah berharap akan kasih setianya ya. Raja Daud mengatakan ya, tetapi Elohim akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati ya. Yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah berharap akan pertolongan kasih sayangnya ya. Itu dia, makanya yang berkuasa mengampuni dosa, menebus dosa adalah dari Tuhan itu sendiri ya. Nggak ada yang bisa menebus dosa itu selain dari Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan kami telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya hanya untuk menyelamatkan Anda. Karena apa? Karena kasih-Nya yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada anak tunggal itu, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu loh Pak ya. Itu dia ya. Jadi enggak ini Pak nih ya. Ya justru Pak ya, nih Alkitab kami justru mengatakan karena Dia maha kuasa, makanya Dia bisa jadi manusia. Kalau ada Tuhan yang ngaku maha kuasa tapi nggak bisa jadi manusia, mustahil jadi manusia, itu bukan Tuhan maha kuasa. Nih dengar ya, Alkitab mengatakan gini nih Pak nih. Bukan Bu Buti. Jadi Tuhan tuh jangan pemalas gitu loh.
Iya, Kejadian 6 ya. Keluaran 6 ya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, Akulah Yod He Vav He, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang maha kuasa. Bapak tahu nggak, ketika dia menampakkan diri kepada Abraham, dia menampakkan diri dalam wujud manusia, 3 manusia ya. Lalu kepada Yakub juga ya, dia menampakkan diri dalam wujud seorang laki-laki yang bergulat dengan dia itu. Dia merendahkan dirinya sehingga dengan Yakub pun dia mau dikalahkan oleh Daud, karena untuk memberkati Daud ya. Peristiwa seperti ini udah ada ya. Dia sudah pernah datang kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dalam wujud seperti manusia. Kenapa? Sebagai Allah yang maha kuasa. Karena dia kuasa, makanya dia bisa jadi manusia. Jadi kalau ada Tuhan yang ngaku maha kuasa tapi mustahil jadi manusia, itu Tuhan cuma mengklaim, cuma bohong gitu loh Pak ya. Udah, boleh saya tanggapi Bu itu ya. Ini menarik, ini bahasan Putih ini menarik. Standar Putih itu Tuhan Maha Kuasa itu berdasarkan menjadi manusia, tidak berdasarkan menciptakan alam semesta dan seisinya. Jadi dengan standar yang menjadi kuasa gitu loh. Setelah menjadi manusia. Udah, begini loh, sebentar Pak, sebentar. Kamu pahami, kamu mengerti enggak pemaknaan arti Tuhan dan makna kata Allah di dalam Alkitab? Udah belum? Ntar aku ngomong dipotong. Nah, makanya kamu dari tadi ngomong Tuhan melulu. Tuhan itu udah ada. Sang sumber itu tidak pernah dipanggil Tuhan, yang dipanggil Tuhan itu Yesus. Kenapa ada Tuhan di dalam tulisan bahasa Indonesia di Alkitab Perjanjian Lama itu pun dibedakan dengan huruf besar semua, karena redaksi atau kosakata di dalam bahasa Indonesia itu tidak cukup menerjemahkan kata kurios ini gitu loh. Jadi kamu harus maknai, kalau di dalam Islam itu kan memang membedakan ya, Allah itu kan nama. Tapi kalau di dalam kekristenan itu Allah itu bukan nama. Yesus pun Allah, Roh Kudus pun Allah, Sang Sumber pun Allah. Tapi ketika kamu ngomongin Tuhan, satu-satunya Tuhan ya cuma Yesus Kristus. Ngono loh. Ngerti ora? Udah belum? Belum juga. Iya, silakan. Enggak, kamu ngerti enggak maknanya? Enggak, kamu ngerti enggak makna yang saya sampaikan? Lanjut. Silakan dilanjut sampai selesai. Iya, kamu ngerti enggak dulu? Makanya, jadi kamu jangan bilang ya Tuhan itu menciptakan alam semesta. Tak, enggak, itu keliru. Yang menjadikan itu yang menciptakan itu Sang Sumber, yang menjadikannya itu baru ya Sang Firman itu yang inkarnasi. Dulu namanya belum Yesus. Kita kenalnya itu ketika dia inkarnasi. Yesus itu cuma ketika dia nama itu artinya di Perjanjian Lama itu kan Immanuel, sesembahan menyertaimu, artinya Immanuel. Yesus itu sama. Iya, tapi kalau bukan Bapak berarti. mau nih ya, kalau Bapak mau ayatnya jadi gini ya, mana Yesus mencipta nih, dengar Buti gini Buti, sebentar Buti. Gantian. Kalau di kekristenan itu ya Bang Asbi, kekristenan itu ya mengenal satu-satunya pemilik surga dan bumi itu hanyalah Yeshua HaMashiach. Itu nama Bapa ya, itu nama Allahnya orang Kristen loh ya. Yeshua HaMashiach itu nama yang diberikan kepada Yesus sebagai kedagingannya. Namamu yang engkau berikan kepadaku dipermuliakan. Iya, kita tahu itu Pak, tapi mic-nya jangan dihembus-hembus, kami sakit dengernya. Kamu ngembus-ngembus mic itu loh. Coba Iya. diskusi yang fair.
Itulah makanya Bang Hasbi saya kasih Apa Nih, fairnya? ayatnya Gimana ya, fairnya Yohanes 1. menurutmu? Nih, gitu loh. Yohanes 1 ayat 3 Iya. nih ayatnya nih. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Yohanes 1 ayat 3. Lalu di dalam Kolose nih, kalau Bapak mau nanya di mana Yesus mencipta. Nih. Halo. Anakku baru pulang kerja jam segini ya, amplop nggak bisa tidur jadinya. Gara-gara nungguin dia nih saya nggak tidur ya. Nih ya, Kolose ya, nih saya buka ya. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Nah nih ya, Kolose 1 nih mantap banget nih ayatnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan ya segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah ya kan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah itu mantap, ada ayatnya Pak. Dia pencipta, karena ketika Elohim berkehendak yang menciptakan matahari, Dia mengeluarkan firman-Nya, dan firman-Nya lah yang bekerja, Yang ya menjadikan. kan? Jadi sang Di sumber. tempat Jadi kami pencipta itu cuma sang sumber yang menjadikan sang firman gitu loh. Itu makna dari ketritunggalan. Ngono loh jelasin no Guru Budi. Oke. Jangan Betul, dibilang betul. sang firman menciptakan. Sang firman itu sang yang menjadikan. Tidak pernah betul. tertulis di Alkitab sang firman itu menciptakan, tapi Dia yang menjadikan. Sang pencipta tetap sang sumber itu loh yang disebut oleh yang diajarkan oleh Yesus itu firman untuk kita itulah panggil yang Bapa. menjadikannya. Firman Nah, itulah yang menjadikan. Iya. Ngono loh. Oke. Firman itu Oke. maksudnya gitu. Jangan kita bingung, kita tak jelas. No, piye? Sekarang waktunya Apa Hasbi, meneh? Hasbi. Hasbi. Ya, sekarang waktunya Hasbi bicara. Coba yang lain diam dulu. Nah, Bang ini Hasbi, giliran Bang aku Hasbi, ya. Allah menciptakan apa? Allah. Hasbi bicara dulu, yang lain diam. Sudah mau Santai 1 gitu loh, jam kawan. loh. Hasbi Santai dulu bicara. kawan. Itu yang ngomong Hasbi kamu malah larang. Kamu tuh sok melarang. Yang ngomong itu Bukan aku Hasbi kok tadi. kamu yang. Bukan aku. Silakan. Ya silakan Hasbi. Gini loh kawan-kawan ya. Kita itu dialog santai, nggak perlu main. Iya. Silakan. Ya, oke. Tadi klaim-klaimnya banyak ya, dan itu merujuk pada Yohanes Putih, merujuk pada Yohanes 1 ayat 3 itu kan. Nah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan Dia ini posisinya diartikan sama Putih itu merujuk pada si Yesus ini. Sedangkan itu kan Firman. merujuk pada Ada firman. bukan Yesus Bu ya, bukan Yesus ya. Sebelum Iya, Sebelum dia permulaan datang cerita jadi itu kan Yesus, firman. iya. Kamu makanya kamu tuh Firman, gini loh Pak. ah. Kalau kamu membuat statement jangan framing. Itu firman. Dari narasi ayat itu merujuk pada firman. Meskipun firman itu adalah Yesus, kamu jangan langsung tembak ngono loh biar kamu iya, ngerti. stepnya belakangan baru Iya. dia jadi manusia. Nanti kamu jadi wanes kalau kamu ngono. Silakan. Terus apa lagi? Jangan dipotong lah. Ini kan poinnya belum ketemu. Dipotong karena narasimu salah. Ya, Kami Hasbi. potong karena narasimu Ya, bicara salah. dulu Hasbi. Ini saya Bicara dulu, bertanya Hasbi. gitu. Saya bertanya tadi tuh, narasnya bertanya. Iya, tapi jangan menyimpul, jangan berasumsi. Pasti kami klarifikasi kalau kamu asumsi. Ngomong aja, Coba, silakan. Gini Bang ya, coba Anda buka mulai Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes ayat 3 gitu. Apakah di situ ada nama Yesus? Kan belum ada. Di situ kan adanya firman, itu Kan kan. tadi sudah Di saya bawahnya bilang firman nanti. itu ya Allah, firman itu ya Yesus, tapi Nah, itulah. sebelum makanya Bawahnya Yohanes itu ada, kamu harus di bawahnya paham. Firman ayat 14. Yohanes itu menceritakan tentang pada mulanya, kan dari ayat 1 sudah menjelaskan
Jadi jangan kamu kira pada mulanya itu pada mula penciptaan, enggak. Pada mulanya kisah itu diceritakan, pada mulanya Yesus itu loh gitu. Kamu orang ngerti-ngerti. Pada mulanya firman adalah apa? Pada mulanya Allah adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Nah, itu maksudnya narasi Yohanes tentang dia ketika dia menjelaskan tentang Yesus. Ojo bu pikir kalau pada mulanya itu pada mula sama dengan kejadian pada mula di Kejadian 1 ayat 1. Itu ketika kamu ngomong firman di Yohanes 1 ayat 1 itu sudah ngomongin Yesus, tapi itu narasi awalnya bahwa Yesus itu adalah firman pada mulanya. Kalau kamu masih tidak ngerti, saya bunuh diri aja lah. Kamu kok udah ngerti-ngerti. Gimana Ya, ini? apalagi Pak Hasbi? Ya, Hasbi. Kamu nanya apa sih? Saya jawab. Maaf ya, silakan. maaf Bu Putih ya kawan-kawan Saya ya. jawab ya. Ya. Saya itu Ah. nggak biasa ya kalau dialog macam kayak gini. Karena Iya, saya ngomong sama saya sedikit aja udah. dipotong. Apa, ya. sedikit dipotong, Udah. sedikit dipotong. Sabar lah, belajar sabar. Kita Katanya- potong Ya. karena narasimu tuh sudah salah, jangan keterusan Ya, salah bisa. gitu loh. Nanti Mana silakan lagi? dibantah. Nanti silakan dibantah kalau Nanti. salah. gitu. Gimana Sabar. membantahnya kalau salahnya sudah Waduh, panjang itu ngomong susah. lagi. Sama Buti aja sih, sama Buti. Kalau Iya, Tuhan iya. kami itu jelas punya nama. Tuhan kami Tapi itu punya jangan nama. memframing ya. Namanya Kamu Yesus Kristus. kamu membuat saja Ada narasi. didiskusin. Kamu membuat narasi aja seperti yang disampaikan oleh Buti. Percuma Jangan kita kamu diskusi, membuat nggak akan mengubah framing. iman orang ini juga kok. Nggak akan Iya. percaya Yesus juga Ya udah dia. Pak, Percuma. Pak Hasbi, lanjut Pak Hasbi. Lanjut. Saya mau tahu apa sih, mau nanya apa lagi? Ya. Kita Nggak itu usah dialog muter ya, di situ, tukar ayo. gini ya, kita itu dialog tukar pikiran ya, tukar Ya udah pikiran. langsung aja, nggak usah dibahas Tukar lagi, pikiran. langsung aja. Ya, Nggak langsung perlu aja. jaga, Ya. santai, belajar santai gitu loh. Ya. Saya yang nggak punya Roh Kudus saja bisa sabar loh, santai. Kamu tahu apa Roh Kudus kamu itu? Waduh, nggak jadi diskusi ini. Udah Sama Hasbi. Buti aja. Udah langsung. Udah teman-teman sabar ya, sabar ya. Saya Ya, itu gimana, paling Hasbi? hormat Gimana? sama Bu Uti nih loh, santai Bu Uti, walaupun rasanya panjang, tapi kalau orang ngomong Terus kamu itu cuma menghargai Bu Uti aja di sini. Kami enggak. Ya, Kamu ini sebenarnya. gimana sih? yang motong-motong itulah tahu sendiri. Termasuk Bu Uti ini, saya itu hargailah Bu Uti ini. Panjang, tapi kalau orang ngomong itu bisa sabar gitu, tenang. Ya udah Dan- Pak, nggak usah bahas itu, langsung Kamu- aja Ayo, Pak, biar lanjut, jalan Pak, ini lanjut. kita. Kamu tahu Jangan nggak baper. Mas Bia? Nah, Lanjut yang aja. lain Mas dulu Bia. lah. Tuh, nggak jadi Lanjut. diskusi. Udah lanjut Kamu- pertanyaan aja. Kamu tahu Pak Hasbi ya? Lanjut Penjahat pertanyaan, aja Pak. dihargai loh. Waduh, Orang- sudah. menjelaskan Penjahat semua aja lah. dihargai loh. Buti, Kamu. Buti aja, Hasbi sama Buti. Yang lain diam aja semua. Nah, jangan semua cerita menjelaskan. Ya. Maaf ya. Gini ya, awalnya kan saya bertanya, Bukti kan buat klaim bahwa Yesus itu Bapa menjadi manusia. Ini menunjukkan bahwa dia pencipta Enggak yang ada bakal jadi manusia. Kamu sudah memframing. Firman, Kamu ini Pak. memang kurang. Firman. Coba yang Dari lain tadi diam sudah sama saya Buti perbaiki. aja Makanya, itu. Kenapa saya potong? Karena kamu memframing. Enggak ada Bukti bilang Iya, Bapak jadi ada manusia. Buti, ada Aduh, Buti kamu ini nanti. luar Tuh, coba biasa. diam Kamu ini itu. saya sudah sabar. Kamu ini kasih tahu malah memframing terus. Kenapa saya ngomong? Karena kamu memframing. Dari tadi Nanti. saya potong itu Nggak, karena Kak. kamu memframing. Nanti dulu ngomongnya Pak, nanti nggak selesai Nanti. ini. Kamu nggak boleh nanti. biarkan ketika Bapak Ya, nanti Ada dulu Buti. ngomongnya. Iya kamu nanti siapa? ada Buti tuh. Jangan. Buti tuh. nggak Saya boleh. juga tadi Kita ada sama tahu saya. juga. Kok gobloknya Hal-hal kau? yang salah. Kalau kamu melanjutkan hal yang salah akan susah diperbaiki. Ada Nanti Buti kasih tahu, jelaskan biar selesai goblok. Jangan dikasih tahu. Kita memperbaiki yang cetek dulu gitu loh Pak. Dia sudah bilang Ya, Bapak nanti. yang menjadi manusia Kamu itu potong-potong salah. Iya. Ada Buti Namamu nanti. Yesus Kristus. Kamu tidak mengerti kalau dia mentiruskan itu. Kita Gobloknya yang harus kau jadi kasih orang dulu. kau. Weh, Buti lu tahu juga. Namamu lah Coba sudah diam. Jangan jadi baper kan. Perilakumu tak Udah, jelas. jangan itulah, Jangan, udah. tidak biar Jangan ragu, baper. kau. Ayo. Diam kau, Diam Ayo, dulu. siapa yang mau jawab? Ada Buti. Sekarang gini aja, Buti Pak Hasbi tahu yang nanti. pilih. tenang, Sekarang gini tenang, aja Pak Hasbi tenang. yang pilih mau Gini ngomong loh, sama gini. siapa. Ini semuanya pada bisa jawab, cuma pilih aja Jangan mau ngomong sama bilang siapa. Bapak menjadi manusia. saya pilih Buti. Sudah salah itu. Hmm. Saya pilih Bu Uti aja. Ya udah, ya. Yang bisa, yang Ya, bisa- itu firman ya, Pak. Diam. Jangan mulutnya kayak betina. Firman.
karena Ya udah, seanggap Firman Putih yang jadi Oma manusia. Uti aja lah. Oma Uti Putih aja ini dipilih. yang bisa diajak dialog ini Putih kayaknya. Ya semua bisa lah, tapi Putih ini yang saya anggap lah, yang saya anggap. Udah Pak, langsung aja kita nungguin pertanyaan Bapak. Udah langsung Pak, ayo Ya, ayo. ya. Biar saya terangkan dari awal ya. Dari awalnya saya kan menuntut Putih statement yang mengatakan bahwa Yesus itu yang memiliki langit dan bumi, dan Bapa atau Firman yang menjadi manusia ini menjadi standar maha kuasa gitu. Nah, terus Putih menunjukkan di Yohanes 1 ayat 3 itu kan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan Dia di Yohanes mulai 1 sampai 2, 3 itu belum menyebut nama Yesus. Belum ada nama Yesus di situ. Di situ cuma ada nama Firman dan nama Allah gitu loh. Jadi Putih dia ini dikatakan bahwa ini merujuk pada sosok Yesus. Nah, di situ saya ingin tahu penafsiran itu merujuk pada bapak-bapak gereja siapa gitu loh, yang mengatakan Bapak dia gereja ini sih, Pak. Ya udah yang nih ya. mempunyai Itu kompeten, ada. yang kompeten, Iya. pendeta yang kompeten yang menafsirkan ayat itu, dia itu merujuk Ya, pada Yesus. maaf sebentar. Nih, yaudah ya. Jadi Alkitab itu nggak pakai penafsiran Pak, nggak sama kayak di Bapak. Karena Alkitab itu sudah ada asbabun nuzulnya, itu udah ada langsung di belakang. Karena ayat-ayat yang tertulis itu berdasarkan latar belakang ceritanya, ya kan? Dan ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini salah satu dari murid Yesus. Jadi dialah yang membuktikan bahwa apa betul bahwa perkataan Yesus yang mengaku bahwa di dalam Yohanes 8 yang ditulis oleh Yohanes ya, Yesus mengaku bahwa dia itu keluar dan datang dari Bapa, ya kan? Yesus mengaku Yohanes 17 juga, Yesus mengaku sebelum dia ada di dalam dunia ini sebagai utusan, dia ada dalam kemuliaan keberadaan di dalam diri Allah Bapa. Yohanes yang menulis seperti itu Pak. Jadi jangan bilang Yohanes itu ngarang-ngarang, karena dia itu murid Yesus. Ya, dia makanya di dalam 1 Yohanes 1 dia mengatakan apa yang kami lihat, kami raba, kami rasa, kami pegang dengan tangan kami, itulah yang kami tulis. Ya, jadi dia itu saksi mata. Bagaimana dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman? Karena dia juga tahu firman Tuhan di belakangnya itu sebelumnya. Ya, yang tadi saya baca itu ya, bahwa Elohim berkehendak menyelamatkan manusia dengan cara mengeluarkan firman-Nya. Dan Yesus sudah mengkonfirmasikan, bilang sama orang-orang, dia itu datang dan keluar dari Bapa melaksanakan kehendak Bapa. Yesus itu telah konfirmasi. Ya. Nah, lalu kamu mengatakan bahwa dalam Yohanes 1 itu tidak ada nama Yesus ya. Yesus itu artinya Yeshua HaMashiach ya, Allah yang menyelamatkan, Elohim yang menyelamatkan. Di dalam Keluaran 1 tadi dikatakan ya, tetapi aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dalam namaku aku belum menyatakan diri ya. Dalam namanya dia belum menyatakan diri. Lalu Yesus ketika dia mengutus firman-Nya menjadi Yesus Kristus, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 itu ya, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus itu nama yang diberikan oleh Elohim kepada Yesus, artinya Elohim yang menyelamatkan. Karena apa ya, kita baca sendiri ya, kehendak Bapa adalah menyelamatkan umat manusia. Dia menyelamatkannya dengan firman-Nya menjadi Yesus. Oleh sebab itu nama Yesus itu Yeshua HaMashiach, artinya Elohim yang menyelamatkan. Dan Yesus mengatakan barang siapa percaya kepada anak ya, kehendak Bapa itu adalah menyelamatkan umat manusia, dan barang siapa yang percaya kepada anak, mereka beroleh hidup yang kekal. Itu saja, gampang kan? Oh, gampang itu jawabnya, ya kan? Ya, gampang itu Putih, ngerti kan? gampang itu. Ini kan tinggal menanggapi saja kan, santai. Ya, udah, kapan tobatnya? Ini loh Putih, permasalahannya gini loh. Permasalahannya Yang lain silakan, yang lain mau tambahkan. Saya udah ngantuk nih. Saya mau Anak saya udah mau saja. pulang. Oh, anak saya udah pulang, saya udah mau tidur. Karena Putih Ya udah, Gini, paling Bang. sedikit lagi. Ya, Bang Asbi, Bang Asbi saya kasih tahu ya silakan. sedikit ya. Kenapa kekristenan itu mengenal namanya kitab perjanjian? Disitulah perjanjian Allah yang harus dia genapi antara dirinya dan kita manusia. Makanya dikatakan kitab perjanjian. Itu perjanjian Allah yang gak bisa dia cabut. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya kepada manusia, penebusan dosa manusia. Manusia yang mana? Manusia saya dan Anda gitu loh.
Itu. Jadi bukan sekedar bilang kitab itu ada perjanjian lama. Itu perjanjian Tuhan antara manusia dengan dirinya gitu loh. Dia udah buat ketetapan, buat perjanjian gitu loh. Gitu Bang, lanjut. Ya, itu ngomongin kitab ya. Kitab orang Kristen kan dikenal itu kan PL dan PP kan, perjanjian lama baru. Dan di Yohanes ini perjanjian baru. Putih menukil ayat dobling tes enggak udah biasa Pak. aman Bagus. ya, aman. Mantap. Iya, menukil apa? Menukil juga kitab Yohanes ini kan perjanjian baru. Perjanjian baru ini kan menjadi rujukan imannya kekristenan kan. Orang Kristen itu percaya kan melalui kitab-kitab yang ada ini kan. Dan ini kan keimanan yang dipercayai. Apa yang ada di Alkitab itu, perjanjian lama dan baru itu kan yang jadi rujukan iman kan. Jadi saya nggak mau menafsirkan ayat ini, tapi saya minta pertanggungjawaban statement Putih gitu loh. Putih menarasikan bahwa Yesus ini kayak tadi yang merujuk Yohanes 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau Putih mengartikan seumpama ini Yohanes 1 ayat 1 ini dikatakan firman adalah Allah, Allah adalah firman, itu kira-kira Putih itu sepakat tidak? Enggak Pak, Bapak jangan framing. Dikatakan dia bersama-sama Begini, biar dengan aku Allah jelasin Bu. Begini, Dan firman sebentar, itu begini. adalah Allah. Jadi walaupun firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, tetap pribadi firman. Bukan Jadi jangan begitu hilangkan cara kata menjelaskannya. bersama-sama dengan Allah. Begini loh, Ya, kan tetap tadi dia sudah saya adalah- bilang, begini saya menjelaskan. Begini, aduh, begini, itu Cara permulaan saya menerangkan Yohanes justru itu. dikenali. Begini, enggak, biar saya jelaskan Bu, biar saya jelaskan sebentar. Kasih kesempatan. Yohanes Pastor menulis Kristus Putih. itu, Dia selesai. Yohanes itu menuliskan itu makna dari ketika dia menceritakan tentang Yesus yang dia kenal. Makanya jangan, tadi saya bilang, ketika Yohanes 1 ayat 1 itu jangan disamakan dengan Kejadian 1 dengan 1. Pada mulanya itu dia menceritakan pada mula penceritaan Yesus itu loh. Yesus itu adalah firman, makanya dia bilang pada mulanya adalah firman. Pertanyaannya Pada mula Pak, penceritaan itu pertanyaannya adalah dia mau firman. bilang Yesus itu Iya, aku adalah paham. Allah. Pertanyaannya dulu Bapak nyambung dengan pertanyaan. Iya, jadi begini, Allah itu bukan prophet name, tapi general name. Firman pun disebut Allah, Roh Kudus pun disebut Allah. Jadi sang sumber pun jadi itu pun Allah. Makanya dia bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Makanya dari tadi saya, ketika kamu ingin memahami kekristenan, kamu harus lepaskan bajumu. Di dalam Islam, Allah itu nama, satu sosok, satu zat itu kan. Tapi tidak, di dalam kekristenan Allah itu adalah general name. Roh Kudus pun Allah. Putra pun yang disebut Yesus itu adalah Allah, firman pun adalah Allah, sang sumber pun adalah Allah. Itu makna dari Yohanes 1 ayat 1. Begitu loh. Oke, gini ya, ini Bapak Wanes ya Pak? Oke, maaf Putih ya. Ini tadi siapa? Si Buasi ya yang nanggepin? Atau siapa teh? Laskar. Saya sang Laskar. Allah itu eksistensi Bang. Laskar, Eksistensi Kristen. Allah itu roh. Oke. Ya, Ini eksistensi aku- Allah itu roh. Iya. Ini aku yang nggak paham atau gimana ini? Karena penjelasannya Kamu ini yang tidak kan- paham. Kayaknya aku kayaknya Coba. yang nggak paham. Gimana Kayaknya ya? aku yang Coba paham. di mana? Anda mengatakan di Yohanes 1 ayat 1 itu Allah itu bukan nama. Sedangkan di situ pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Dan ini Anda katakan Allah ini bukan nama. Jadi ini kosong gitu loh. Cuma gelar. Pada mulanya adalah firman. Begini Pak, kamu paham enggak dengan arti proper name dengan general name? Kita ini namanya manusia, nama pribadi kita seperti saya, nama pribadi saya bla bla bla, tapi saya disebut Laskar Kristus. Nama proper name itu Abang seperti tuh itu. Sebentar, Abang tuh disebut biar ngerti. manusia. Bah. Proper. Nah, itu namanya general name karena banyak manusia. Abang Paham tuh nggak? disebut Nama manusia. pribadinya adalah Utiwatimena, Pak Turo.
Daniel. Nah, itu nama pribadi. Jadi kalau kamu bilang manusia itu generat, bukan prophet. Paham nggak sih dari tadi? Jadi Allah itu adalah jenis ilah. Gimana ya aku jelasinnya sama kamu ya? Allah itu Malaikat pun- eksistensinya roh lah bang. Iya betul. Kalau kamu ngomong eksistensi betul. Iya betul. Inilah, ini saya yang bingung atau emang saya yang bingung ini? Ya abang Ya bingung. itulah karena- makanya karena kalau pandangan iman makanya sampai kalau sama menjawab Kristen itu beda. satu Kayaknya orang. ini mau saya omongan ini Kristus ini mau saya cerna gitu loh. Tapi Iya, Iya, ini kamu ada dua begini, ada begini, dua masalahnya doktrin begini, ini kayaknya. Laskar Pandangan Kristus, Islam. Begini, Dok. ya Jadi begini. Yesus bukan Allah, begini. Laskar Kristus. Wah, Bedain Yesus makanya tuh satu Allah. orang menjawab. Ini wanas. Yesus tuh Berarti Allah. berarti wanas. Kok Jadi ya begini, itu kalau Yohanes? di dalam sebentar saya Yesus jelaskan. itu Sebentar saya firman jelaskan. Di Allah. dalam Firmannya Allah. firman Yang Allah. Yohanes itu Yesus justru Tuhan, Anda. Kudus. Bukti, Kalian sebentar. sama-sama Firman Kristen Allah aja Firman di- Allah ribut. di dalam diri Allah, tetapi ya Malulah, firman ya firman Maaf, karena bukan dia sendiri tuh Bu- Islam itu. Iya, Bu- makanya Bukti. Bentar, Kauti. Makanya Ayo. kamu yang